Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak Ustadz, nama saya Sukomo dari Kalimantan Timur, Pak. Pertanyaan saya ada 3, Pak. Nomor 1, surat Ar-Rum ayat 31-32, surat Al-Baqarah 5 dan 6. Surat apa? Surat Al-Baqarah, Pak. Baqarah. Coba diulangi Bapak. Surat Ar-Rum Ayat 31 dan 32. Surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat berapa Bapak? Ayat 5 dan 6. Surat Al-Imran ayat 7, Pak. Yang nomor 2 tentang keikhlasan infak, Pak. Saya kan kerja di luar Jawa itu, Pak, ya. Kan itu ada masjidnya, ada imamnya. Imamnya itu kan dibayar perusahaan, Pak. Tapi kalau ustadznya khotbah hari Jumat itu kok dia pakai dibayar 200.000 itu gimana, Pak? Mohon tahu Ustaz. Dibayar apa? Dibayar setiap khotbah itu dibayar lagi, Pak. Yang orang-orang di situ gitu, Pak, dibayar lagi 200.000. Jadi akhirnya infak kita kadang kurang ikhlas gitu gara-gara itu gitu loh, Pak. Nah, masjid perusahaan tuh, Pak, di masjid perusahaan di Kalimantan Timur, Pak. Yang nomor 3, Pak. Ya kan suka kadang malam suka ketiduran, Pak. Ketiduran duduk itu setelah duduk bisa nggak sholat tahajud kalau sudah ketiduran duduk tuh, Pak, gitu, Pak. Mohon tahu usahanya, Pak. Terus jeda antara sholat tahajud dengan sholat subuh tuh berapa jam, Pak, ya jedanya, Pak? Apa? Jedahnya antara kita masih bisa sholat tahajud enggak gitu, Pak, 1 jam sebelum subuh soalnya gitu, Pak. Jam 4 misalkan gitu, Pak. Soalnya kan subuhnya jam 5, Pak. Cukup Bapak? Ini ada 2 lagi, Pak. Ada 2 lagi, Pak. Berarti banyak sekali Bapak. Saya kan di sana kan jaga kolam tuh, Pak. Tuh kadang-kadang kayaknya pernah ada suara gemuruh, Pak. Suara gemuruh tuh saya jam-jam 3 sore itu, Pak. Saya kan ketakutan, Pak, tuh. Pergi apakah saya termasuk tuh musyrik atau enggak, Pak? Takutnya ada orang hutan atau itu, Pak, atau itu, Pak, orang hutan atau beruang, Pak. Kasusnya masih ada beruang, Pak. Saya takut ada itu, maka aku lari pergi itu, Pak. Saya kan jaga kolam di sana tugasnya, Pak, jaga kolam di atas itu, ada di dekat gunung itu, Pak. Yang terakhir, Pak, yang terakhir itu gigi palsu, Pak. Gigi palsu itu mohon tafsirnya kalau meninggal Pak harus dicabut atau enggak tuh, Pak? Gigi palsu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, atas tausiahnya sebelumnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba dibaca ayatnya. Surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya. Jadi larangan orang berbuat syirik. Berbuat syirik di sini bukan orang menyembah patung, menyembah kuburan atau menyembah pohon-pohon yang dianggap keramat, bukan itu. Itu ya syirik. Tapi yang di sini syirik yang dimaksud orang yang memecah belah agama Islam yang satu ini,
dipecah belah menjadi beberapa golongan, beberapa partai. Tiap-tiap golongan merasa golongannya yang paling baik, ya, yang paling baik. Ya, orang yang menjadikan agama Islam yang satu kemudian menjadi bergolong-golong, terus menganggap golongannya sendiri yang paling baik, yang lain salah, yang lain jelek. Nah, akhirnya fanatisme kepada golongannya itu syirik. Ya. Jangan kamu berlaku syirik. Siapa yang dimaksud berlaku syirik itu? Minalladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an. Ya. Dari orang yang mecah belah agamanya. Agama satu dipecah belah, itu merasa bangga dengan golongannya. Nah itu syirik perbuatan itu. Maka jangan yang dianggap syirik, jangan menyembah patung, menyembah berhala, itu aja. Termasuk memecah belah agama Islam yang satu, terus dipecah belah menjadi bergolong-golong, masing-masing merasa bangga dengan golongannya. Dah bukan bangga dengan Islamnya, tapi bangga dengan golongannya. Itu syirik. Nah, maka ada dosa begitu. Ya. Itu yang pertama. Misalnya kita orang MTA nih. Menurut Islam ora dikatut ke golongane kok kaya-kaya ora sah. Agama mau Islam MTA. Ada lagi Islam apa lah itu enggak. Islam itu anggo tambahan apa-apa. Karena Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, agama Allah itu Islam wis titik aja mbok tambahi apa-apa. Kalau Islam tambah apa tambahlah malah bukan agama lagi itu. Nah, yang menjadikan itu terus karena Islam A paling baik sama Islam B salah, Islam C elek, sing apik Islam A bangga dengan golongannya. Nah, yang berbuat mengatakan itu termasuk perbuatan syirik itu. Ya. Terus yang kedua apa pertanyaan? Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Ya, baca. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ya, itu orang yang beriman. Jadi tadi diterangkan dari ayat 2 kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu kitab yang diturunkan oleh Allah yang tidak diragukan kebenarannya, bahwa Quran itu wahyu dari Allah dan tidak diragukan bahwa semua isinya itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Itu orang yang bertakwa itu. Fungsinya petunjuk untuk orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu siapa? Yaitu orang yang percaya adanya yang gaib. Ya. Wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah pada dirinya, dia menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Artinya kalau diberi rezeki Allah itu keluarkan infaknya. Lah orang yang semacam itu ulaika ala hudam mir rabbihim, orang yang percaya kepada Al-Quran sebagai petunjuk, percaya pada adanya yang gaib, ya, kemudian apa itu? Mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan atau menginfakkan sebagian kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Lah orang semacam itulah orang yang mendapat petunjuk, ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang-orang semacam itulah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka.
Lah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, ulaika humul muflihun. Itu orang yang bakal beruntung. Itu orang beruntung. Lain dengan orang lanjutannya orang kafir, innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum alam tundirum la yu'minun. Kalau orang kafir itu diberitahu atau tidak diberitahu, dinasihati atau tidak sama saja. Sama saja bagaimana? Layu minun, sama saja tidak beriman. Mengapa orang kok diberi nasihat atau tidak diberi nasihat tetap tidak beriman? Berarti tetap kafir. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghisawa. Walahum adzabun adzim. Jadi orang kafir diberitahu atau tidak tetap kafir. Nah, dia orang kafir yang diberitahu atau tidak diberitahu sama saja, itu orang kafir yang khatamallahu ala qulubihim, yang Allah menutup hatinya, wa ala samihim menutup pendengarannya, wa ala absarihim menutup penglihatannya. Ya, penglihatannya ada ghisawa, ada tabir yang menghalang penglihatannya. Nah, itulah orang yang semacam itu, ya, yang bakal rugi. Orang kafir semacam itu. Kalau orang yang beriman, iman pada yang gaib, mendirikan sholat, menjalankan rezeki yang diberikan pada dirinya. Nah, itu orang yang beruntung. Itu maksud ayat tadi. Lah orang kafir yang tidak khatamallah, ya kalau begitu orang kafir apa semuanya diberitahu atau tidak? Enggak. Yang diberitahu atau tidak diberitahu tidak berubah itu orang kafir yang keadaannya khatamallah ala qulubihim dan seterusnya tadi. Tapi orang kafir yang mau menggunakan akal sehatnya, ya dia jadi orang yang beriman. Umar bin Khattab itu dulu orang kafir itu, ya. Khalid bin Walid orang kafir. Nah, karena ada wahyu dari Allah dan iman, jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah malah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid juga begitu, ketika perang Uhud dia masih menjadi panglima tentara kafir memusuhi umat Islam. Dia jadi orang Islam, jadi panglima tentara Islam inti. Nah, ketika kafir itulah, ya, karena dia tidak tertutup matanya, penglihatannya, hatinya, bukan dia mau menerima. Bacakan ayat-ayat Quran mau menerima, akhirnya jadi Islam. Nah, begitulah. Terus apa lagi ini? Surat Al-Imran ayat 7, Ustaz. Ya, dibaca. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Itu neraka dalam Al-Quran ada dua ayat. Yang satu disebut ayat muhkamat, yang satu disebut ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang sudah jelas-jelas artinya, pemahamannya jelas. Ya. Ya, kalau mutasyabihat itu yang samar dan tidak ada yang mengerti secara pasti artinya, takwilnya ayat itu kecuali Allah.
Nah, maka itu orang yang hatinya kepingin cenderung pada keselamatan mengambil ayat-ayat yang muhkamat yang sudah jelas itu. Ya, tapi kalau orang yang hatinya cenderung pada kesesatan, ya malah mengambil yang mutasyabihat, ya diambil diutak-atik sendiri seolah ada khasiatnya, ada hikmahnya. Maka kalau kita bicara Al-Quran itu ada dua ayat, ada dua muhkamat yang sudah jelas, takwilnya cetok banget, paribasane diwacane wis ngerti muhkamat. Ya, misalnya, ya ayat muhkamat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min mali syaitan, muhkamat cetok. Wis diwacane wis ngerti. Sesungguhnya mabuk, judi, ya, wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah itu, ya, ansab, ya, menyembah berhala, itu semuanya itu rijsun min amali syaitan. Keji itu perbuatan setan. Fastanibuhu, jauhi. Ya, jauhi. Jadi mabuk, judi itu perbuatan setan. Wis cetha, dadi diwacana wis mudeng, wis jelas. Tapi kalau ayat muhkamat samar. Nah, umumnya masuk ayat muhkamat itu ayatnya terutama yang mengenai hal-hal yang gaib atau ayat-ayat yang terdiri dari putusan-putusan huruf-huruf hijaiyah itu mutasyabihat. Tidak ada yang tahu artinya secara pasti, itu tidak ada yang tahu. Misalnya surat Alif Lam Mim itu mutasyabihat. Arti tenannya apa nggak ada yang tahu. Alif Lam Mim ya artinya Alif Lam Mim itu. Tapi ada yang mentakwilkan kata Alif Lam Mim itu singkatan dari Amin, Allah, ya. Amin itu dari Allah. Lam Jibril, Mim Muhammad, artinya Allah menurunkan kitab suci Al-Quran lewat malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad. Apa yang ngono tenan? Ya. Nah, saya nek nun apa tegese? Ada lagi ayat sing shot ngono ada. Ya. Ana meneh sing kaf ha ya ain shot. Apa tegese kuwi? Nah, maka ayat yang semacam itu termasuk ayat mutasyabihat yang tidak tahu secara pasti apa artinya. Tapi orang-orang yang hatinya cenderung kesesatan tidak mau mengambil ayat yang sudah jelas, malah mengambil ayat yang mutasyabihat itu tadi. Diotak-atik dhewe. Ya. Pernah meguru saya, diajari ayat mutasyabihat kuwi. Ya. Itu diajari oleh guru. Biar mantap kon maca apa ayat itu. Terus antara lain kalau nanti memukul suruh membaca kaf ha ya ain. Kalau shot pas dipukul kaf ha ain suat. Katanya beratnya padha karo pukulan 1 kuintal. Nah, katanya. Nah, kuwi sing ngandani ngono sapa? Nah, itu ngambil ayatnya sendiri. Ya. Terus tinggo haji-haji, tinggo kasekten, nah itu ya, itu cenderung kepada kesesatan. Tidak ada yang tahu ayat mutasyabihat itu arti yang sebenarnya nggak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Maka ayat itu menerangkan. Jadi dalam Al-Quran ada 2 ayat, satu ayat muhkamat yang sudah jelas artinya, 2 ayat mutasyabihat yang artinya masih samar, tidak ada yang tahu secara pasti. Nah, itu maksudnya. Apalagi tadi? Seorang imam di suatu masjid perusahaan sudah mendapatkan honor dari perusahaan, tapi ketika berkhutbah masih diberi uang 200.000 dari uang infak. Ini bagaimana, Ustaz? Jadi tampung udah nonton kuwi kok. Lah sekarang apa yang kamu tanyakan? Kalau memang jadi imam, jadi dakwah yang dituju kuwi ya entuke kuwi. Tidak dapat pahala kan? Kalau kamu berdakwah menurut Allah Subhanahu wa taala pesan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan kepada beliau. Qul la as'alu
la as'alukum alaihi ajron. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun tentang dakwahku ini. Di dakwahnya jangan njaluk upah apa-apa. Illal mawaddatan fil qurba. Kecuali hanya mengharapkan timbulnya rasa kasih sayang. Kalau mengharapkan upahnya in ajriya ila ala rabbil alamin. Saya hanya mengharapkan upahnya itu dari Allah. Ya. Jadi jangan kalau kita berdakwah kok ngarep-arep amplop iki wes. Ya entuk amplop kuwi. Ya. Tapi kalau dakwahnya kamu mengharapkan pahala dari Allah, balas dari Allah, nanti dapatnya dari Allah, balasan dari Allah. Itu. Maka di MTA ini tidak ada guru yang kita kirim ngajar di mana-mana terus dimulai disangoni amplop, enggak ada yang mau. Kalau ada yang mau begitu tak pecat jadi guru daerah. Serasa jadi guru MTA mau golek duit ora entuk ganjaran. Dan kalau kamu ngajar hanya tujuanmu itu mesti ora bakal dadi. Wes wae mulang pengajian yang di ora dadi wis. Tau golekmu duit. Ya. Kok nek dilah di sini saya diberi uang banyak. Sesuk diundang untuk si ceramah sana sithik wes tak titeni lho nek ngantek ngundang meneh dilalah undangane bareng sing tak golek sing keh mau. Walaupun mungkin sing ngundang dhisik kono. Dhisik kono ning tak titeni ya dhisik mung nyangoni selawe kok. Lah ning kene rak 200 wae. Bareng-bareng tak ijolke golek. Nah, itu tujuannya memang cari duit. Lah kalau kamu dakwah mencari duit walaupun ketika awal wah dakwahmu yang mengunjungi banyak ning ora enek apa-apane ora dadi. Ya, nanti sing ngopahi wis ora betah, kesel bubar. Ya, ndek ben di ning kono di amplop kok saiki ora. Ya, saiki ora terus disudo. Nah, itu dah wis kapok. Maka dakwah di MTA itu guru yang kita kirim di seluruh Indonesia nggak ada yang dapat amplopan. Karena tujuan dakwah itu katakan Muhammad, Allah pesan kepada nabinya, saya dakwah ini tidak minta upah apapun dari kamu. Yang saya harapkan upah itu hanya dari Allah. In ajriya illa ala rabbil alamin. Yang saya harapkan upah hanya dari Allah, Tuhan semesta alam. Nah kalau yang kamu harapkan itu dari Allah, pasti jalan lancar, lantek, tidak bisa terhambat karena apapun. Nah itu antara lain. Maka itulah pentingnya dakwah itu. Ya maka pengajian kalau sing digoleki amplop apa meneh, ya amplope cek diurunke kuwi. Ya. Diubengke tampah dari urunan membayar mubaleke. Ya ta? Dilalah lali ora diubengke. Sarep mulih ora dikek amplop bola-bali pamit wae. Pamit wae baline alasane Pak. Jane mong arep ngomong terus terang amplope mau urung. Ora tegel. Ora tegel akhirnya nah, pamit bola-bali ki mau. Ya maka jangan sampai kita tujuannya kita hanya mengharap ridhonya Allah. Nah, itu. Apalagi Ketiduran sambil duduk, kemudian bolehkah sholat tahajud? ketiduran Dengan duduk, apa boleh kemudian sholat tahajud? Lah nek kowe iki mau ketiduran terus tangi salat tahajud ya ora entuk. Salat tahajud itu waktunya kapan? Jadi ora tahajud itu ora kok awan. Ya, kalau malam hari memang kamu mau tahajud, ketiduran, tidur sisan toh, rasa ketiduran itu boleh kok. Bar tidur bangun salat tahajud boleh. Ya. Kenapa hubungannya kok mbok tekoke ketiduran ini hubungannya apa? Karena mungkin kamu memahami salat tahajud itu harus dilakukan sesudah tidur lah, padahal saya tidak tidur tapi ketiduran. Ya.
Jadi sholat tahajud itu nggak ada hubungannya dengan tidur dan tidak tidur. Yang penting kalau kamu sudah masuk, kalau tahajud di luar Ramadan itu dilakukan setelah tengah malam 12 ke atas. Kamu sudah tidur atau belum tidur, sholat tahajud kalau udah waktunya begitu boleh. Nah, walaupun belum tidur, kalau udah jam 1 malam belum tidur, sholat tahajud boleh. Boleh. Walaupun sudah tidur, kalau jam 9 malam belum boleh sholat tahajud. Ya, bar maghrib turu, ngile-ngile jam 09.00 bengi tahajud, belum waktunya. Kecuali kalau bulan Ramadan yang disebut sholat taraweh itu boleh sejak awal. Habis sholat isya taraweh itu boleh. Jadi tidak ada hubungannya dengan tidur dan tidak tidur tentang sholat tahajud itu. Apalagi? Waktu jeda antara sholat tahajud dengan subuh itu berapa menit atau berapa jam? Tidak ada ketentuan, hanya Nabi menganjurkan kamu sholat tahajud 2 rakaat. Kalau khawatir kalau kesubuhan, mestinya tahajud itu ditutup dengan sholat witir. Sholat witir 3 rakaat. Kalau kamu mau sholat witir 3 rakaat khawatir kesubuhan, maka tutuplah tahajudmu tadi dengan witir 1 rakaat. Dan witir 1 rakaat itu berarti berapa jam antara tahajud dengan subuh itu. Nah, dipakai sholat witir nek 3 rakaat khawatir orang nyandak 3 rakaat adzan subuh, maka tutup 1 rakaat saja. Nah, 1 rakaat, begitu sholat 1 rakaat terus selesai assalamualaikum sambil terus adzan subuh. Nah, sholatnya witir tadi sah apa enggak? Sah. Jadi pokoknya sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh itu masih boleh sholat malam. Nah, maka mau sholat tahajud, mau sholat witir, kalau 3 rakaat kok orangnya ndak kok, ya sudah 1 aja. Nah, berarti jaraknya cuma berapa menit itu. Jadi ketentuan menit, tidak, waktu nggak ada ketentuannya. Yang penting belum masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, sudah tidak boleh sholat tahajud. Apalagi? Beliau sebagai penjaga kolam kemudian mendengar suara gemuruh, suara binatang buas. Apakah ini termasuk syirik Ustaz atau musyrik? Tapi mendengar syirik itu? Karena takut mendengar suara gemuruh. Wajar itu. Ya, takut binatang buas sih wajar. Ya. Ketemu sisan, ketemu melayu kowe ora syirik kok. Ya. Wedi lah kowe melayu, wah ketemu macan wedi, itu tidak syirik itu. Ya, kalau suara tidak apa-apa kalau memang suara, apalagi mau cedak kebun binatang apa cedak hutan gitu. Nah, cedak Merapi sana bar erupsi wah mungkin macan itu medun. Kamu takut dengan harimau tidak syirik, wajar kamu. Tidak apa-apa. Apa lagi? Gigi palsu ketika meninggal apa harus dicabut, Ustaz? Ya, dicabut dipasang gone kancane sing ra duwe gigi palsu itu. Mane-man timbang tak gawanya pasangan nggonmu. Tidak, ndak usah dicabut, wis kan dipendem sak begitu ya. Ndak apa-apa. Dipalsu, meninggal ndak usah dicabut. Nah, lha gigi emas cabut apa ora? Mane-mane ora dicabut, Mas didol mau. Ya, jadi ora kok. Nah, karena dicabuti karena emasnya itu berharga. Sekarang emas 1 gram berapa? Timbang dipendem wis dijikok wae. Ya, kedepan masih emas palsu ya. Nah, jadi nggak ada keharusan gigi palsu harus dicabut nggak.